Palimanan. Terus di Jalan Tol Cikopo, Palimanan sejauh 1 km. Si Topan keluarga di sini loh, di Palimanan. Setelah 600. Assalamualaikum, jumpa kembali di channel ini. Semoga kalian sehat semua. Saya sedang menuju Cirebon. Selain karena ada keperluan, saya sempatkan coba untuk mereview tempat wisata yang ada di Cirebon yang bisa saya kunjungi di waktu yang mepet ini, teman-teman. Nah, yang pertama ini saya coba kuliner dulu, teman-teman. Mencoba masakan khas Cirebon, yaitu empal gentong. Ini katanya empal gentong yang lumayan terkenal di Cirebon, teman-teman. Ternyata empal gentong itu ada 2 jenis, teman-teman, yaitu empal gentong biasa dan yang asam. Saya coba yang rasanya asam, yang jenisnya asam, teman-teman. Dan ternyata memang asam rasanya, teman-teman. Sesudah kulineran, saya sholat Jumat dulu, teman-teman, karena ini hari Jumat. Alhamdulillah, sholat Jumat selesai. Saya akan berkeliling di sekitar masjid. Ini Masjid Agung Keraton Kasepuhan Cirebon. Jadi ini masih termasuk area dari Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon, teman-teman. Bisa dilihat suasana ramai, teman-teman, karena jemaahnya datang dari berbagai daerah, termasuk warga lokal. Dan ternyata di sini bersebelahan dengan alun-alun dari Keraton Kasepuhan, teman-teman. Ini saya juga nggak nyangka, baru tahu ini saya nih. Ternyata ada alun-alun di samping masjid, dan ternyata di depannya itu adalah Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon. Nah, mumpung masih di sini, saya tadi sudah diskusi dengan istri saya. Sepertinya kita coba untuk masuk ke Keraton Kasepuhan Cirebon untuk sekedar melihat-lihat dan berkunjung ke tempat bersejarah di Cirebon ini, teman-teman.
Jadi saya beli tiket dulu untuk masuk. Tiket untuk umum Rp15.000, pelajar Rp10.000, dan untuk terusan misalkan ke museum itu Rp20.000. Ini satu tinggalan no? Iya. Mirip deh suwe pisan atau sih. Bapak yang terhormat dari Jakarta, sebelum saya jelaskan sekarang, barangkali ada cara foto bersama nggak nih? Foto dulu Pak. Foto dulu. Biar bagus. Biar bagus. Iya. Ibu kenapa nggak dititipin aja? Uangnya barangkali capek. Oh nggak apa-apa. Nggak boleh. Ya. Silakan kita boleh di atas sebelah sini Ibu, nanti saya ambil. Biar saya sih biar udah tulisan Boleh. ininya ya. Silakan Ibu. Biar udah tulisannya. Monggo Bapak. Kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu ini akan didampingi oleh saya selaku pemandu dari keraton yang akan menjelaskan sejarah singkat. Perkenalkan, nama saya Aji selaku pemandu yang akan mendampingi Bapak Ibu semuanya. Jadi yang pertama-tama, awal mula Keraton Kasepuhan dahulu lebih dikenal dengan sebutan Keraton Pakungwati. Pakung dalam artian bahasa Cirebon di sini artinya udang, dan wati artinya perempuan. Udang perempuan yang dibangun pada tahun 1430 Masehi oleh putra Prabu Siliwangi yang bergelar dengan sebutan Pangeran Walang Sungsang. Beliau adalah putra Prabu Siliwangi sekaligus kakak dari seorang raden yang dikenal dengan namanya Raden Kian Santang. Di tahun 1479, Keraton Pakungwati ini diserahkan kepada keponakannya yang bergelar dengan sebutan Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan namanya Sunan, dan namanya Keraton Kanoman. Kanoman yang berarti ano, Kasepuhan yang berarti sepuh yang dituakan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu berada di komplek bagian depan Keraton Kasepuhan. Bangunan depan keraton ini dikenal dengan namanya Komplek Siti Inggil. Siti dalam bahasa Jawa di sini artinya tanah dan Inggil artinya tinggi. Tanah yang ditinggikan yang dahulu ini jadikan podium tempat duduknya raja ataupun sultan berserta dengan permaisurinya. Jadi raja dulu duduk di sini sambil menghadap alun-alunnya sambil menonton. Kan Jumat Kliwon sekarang ini ketemunya Jumat Kliwonnya ini Rajab yang perjumat yang pertama ini. Oh iya Rajab pas. Iya. Kalau ini kami nggak sengaja Pak, bukan sengaja Jumat Kliwon, nggak sengaja. Tapi kalau orang sengaja nggak mungkin bisa. Oh gitu. Iya. Coba aja. Berarti rezeki ya Pak. Rezeki. Alhamdulillah. Nanti barangkali Ibu masih ada waktu juga, nanti sekalian ketemu dengan pangerannya. Oh gitu. Semoga diizinkan ketemu, kita doa bersama dengan beliau. Barangkali punten Ibu punya hajat, punya apa kita doa. Oh amin mudah-mudahan. Insya Allah. Untuk tur Keraton Kasepuhan ini saya didampingi oleh pemandu wisata dari dalam Keraton Kasepuhan sendiri. Beliau menjelaskan secara detail tentang asal-usul serta sejarah dan apa-apa yang ada di dalam Keraton Kasepuhan ini, teman-teman. Yaudah masuk yuk, lihat Tapi yuk. kalau orang yang belum dapat petunjuk seperti ini, jadi orang ini nggak ada loh apa keraton ini. Jadi hanya kena sholat balik lagi. Nah bedanya keraton ini sama ada tadi Kanoman. Nah itu Itu apa Pak? pecahannya dari Keraton Kasepuhan Ibu. Oh. Jadi Keraton Kasepuhan pecah pada tahun 1678. Saya yang pecah keraton ini. Dikarenakan ada sejarah politik debat antara pengadu dombaan antara kerajaan-kerajaan yang di Cirebon. Makanya adik dari salah satu Sultan Cirebon ini mendirikan kesultanan baru namanya Kanoman yang dahulu berfungsi sebagai apabila ada kunjungan kenegaraan di Keraton Kasepuhan tidak ada rajanya, bisa diwakilkan ke Keraton Kanoman. Gitu. Nah, tadi lihat dari luar apa ini keratonnya? Bukan, itu Tapi keraton kok kayak yang nggak terurus. Betul kalau itu. Makanya dibuatlah minyak melati khusus keraton yang digunakan untuk sholat, untuk pengajian, serta untuk ziarah ke makam, untuk pekerjaan dan sebagainya tersimpan sampai sekarang. Keunikan nasi ini kalau kita makan bisa mengenyangkan perut. Kalau kita simpan di pendaringan Ibu, insya Allah darahnya kita tidak akan pernah kekurangan. Tetapi untuk mendapatkan jangan pencucian yang ada di Jumat Kliwon ini ada pencucian wayang namanya wayang kulit, dicuci atau dibersihkan dengan menggunakan minyak. Karena ada salah satu wayang yang konon terbuat dari kulit manusia. Ya,
Karena kenapa satu tahun atau bulan sekali pada saat Jumat Kliwon dibersihkan? Karena mengandung kodam ataupun korin. Itu maksudnya dibersihkan. Cuma kebetulan ini dalam. Sekarang saya menuju ke Museum Pusaka. Nah Ibu, ini museum yang diresmikan oleh Pak Joko Widodo di tahun 2017 yang lalu. Kebetulan Pak Joko Widodo ini sangat dekat hubungannya dengan festival ini dilaksanakan di Cirebon. Nah kita masuk dari sebelah sini. Nah Bapak Ibu, setelah kita masuk di bagian dalam dari museum benda-benda pusaka ini, kita bisa melihat berbagai macam senjata-senjata pusaka dari tombak, kujang, keris dan sebagainya. Benda-benda pusaka ini sudah ada dari abad ke-14-15 di zaman Raja Pajajaran. Ini namanya kujang. Kujang ini senjata khas Pajajaran, yang dimana kujang ini dikenal namanya kujang wayang. Tapi ini asli kan Pak? Asli Bu. Makanya kenapa? Bukan kopinya ya? Bukan ya. Kalau mau kopi ada juga di belakang. Oh, tapi ini asli. Ini orsin. Makanya ini walaupun benda ini sudah tidak digunakan, tapi horin atau khodam ini sangat kental sekali di sini. Apalagi saat-saat ini. Berarti ini ada pencucian keris. Pasti ada setiap tanggal 1 Muharram ataupun tanggal 1 Syuro. Loh kenapa harus cuci? Bunda Ibu, kalau apabila Ibu memiliki senjata pusaka yang tidak mampu dirawat, lebih baik diberikan. Cuma keris ini dipercaya untuk melancarkan dalam prosesi persalinan ini. Jadi gimana caranya apabila ada wanita yang melahirkan, susah melahirkan, tradisi kami di Cirebon ini mencuci keris ini dengan menggunakan doa-doa khusus kami di sini. Setelah dicuci, diambil airnya dibalurkan kepada orang yang akan ngebrojol gitu. Walau bisa betul atau tidak. Cucian kerisnya bukan kerisnya yang kita sobekkan mati orang di situ ya. Ini peti-peti dari bahasa Cina dan dari bahasa Mesir. Ini ada ukiran dari Madian dan ini ada keramik-keramik peninggalan dari negeri Cina Ibu. Loh kok ada negeri Cina? Karena Sunan Gunung Jati ini ada salah satu istrinya dari negeri Cina yang bernama Putri Ong Tin. Dan adalah putri Kaisar Yonglao yang merupakan keturunan dari zaman dinasti Ming. Cuma mohon maaf, keramik-keramik ini sebagai banyak yang hilang. Jadi banyak yang dicuri dan sebagainya. Nah ini ada ikonnya. Keren. Ini kereta ikon Keraton Cirebon. Ini kebetulan karena Jumat Kliwon ini dihias. Ini menggunakan sumpit ataupun anting-anting yang ada di kiri kereta ini. Oh ini karena Jumat Kliwon. Karena Jumat Kliwon. Iya, dihias. Orang wanita. Ini adalah simbol wanita tidak boleh berkecimpung dalam dunia politik seorang raja. Tapi raja pun harus dapat menghormati wanita. Karena negara bisa maju oleh wanita, negara pun bisa hancur oleh wanita. Sebagai simbol penghormatannya, turun-temurun kami membuat tanduk yang ada di belakang untuk permaisuri raja dan putra raja. Yang belakangnya Kalung-kalung seperti ini yang terbuat dari bunga melati. khusus Jumat Kliwon. Jumat Kliwon saja. Dan mohon maaf, setiap pintu juga kami diberikan berupa sesaji. Tadi kita lihat Khusus Jumat Kliwon. Dikarenakan sebagai simbol penghormatan kita tidak lepas dari tradisi ajaran Kliwon saja. Berarti ini nggak boleh sembarangan orang yang tahu. Nggak boleh sembarang orang. Istrinya pun tidak boleh, apalagi putra putrinya. Partai lain ini bukanlah Sunan Gunung Jati, tapi sudah menang Sunan Gunung Jati yang baru sudah lama mendapat gelar dan gelarnya Pangeran Jayakasa. Dan ini yang KW yang tadi Ibu jelaskan, ini yang rektif, ini yang zaman sekarang Pak, yang mungkin di abad zaman sekarang antara 1920-an. Ini peninggalan dari masyarakat yang tidak mampu merawatnya. Nah ini ada yang kecil-kecil Pak, bukan untuk berperang, jimat, untuk kekebalan dan sebagainya. Nah seperti itu. Kalau untuk berperang orang mati duluan, bendanya kecil, mun musuhnya juga nggak mungkin mati di sini. Nah ini macam-macam. Ini dibersihkan tetap 1 tahun sekali pada saat bulan Muharram saja. Dikarenakan para penabuh gamelannya tidak ada Ibu, sudah punah. Sekarang banyak orang yang bisa menabuhkan gamelan, tapi mohon maaf Pak, ritualnya tidak bisa kita jalankan. Doa-doa khususnya dan sebagainya. Nah ini ada pohon namanya pohon rangdu atau pohon kapuk. Cuma pohon ini usianya sudah mencapai di atas 100 tahun lebih. Cuma kebetulan waktu ada renovasi bangunan ini mau ditebak akarnya sampai ke sini Pak. Wah ini dibongkar semuanya jadi ini peti wayang untuk tempat menyimpan wayang kulit Bapak Ibu. Dimana ini hanya dibersihkan 1 bulan sekali pada saat Jumat Kliwon. Ini setelah dibersihkan Ibu, ini ada sesaji. Nah seperti ini sesaji. Kita tidak lepas dari tradisi orang-orang Hindu. Ini sebagai simbol menghormati. Ini ada kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, dan sebagai air putih. Mohon maaf ada kupat, ada cerutu, dan ini ada pisang, ada untuk kinang ya namanya itu. Dan ini ada apa namanya? Meriam-meriam dari bangsa Cina dan dari bangsa Eropa. Dan ini lukisannya Ibu, punten.
Boleh di video kan Pak? Boleh. Mata serta kaki saja itu. Inilah lukisan yang sering fenomenal di media sosial. Inilah lukisan aslinya Prabu Siliwangi. Siapa nulis nih? Bernama Rido dari desa Sancang, Garut, Pasundan, Pak. Tapi sekalipun Bapak Ibu lihat dari posisi bawah, menghadap ke atas, menghadap ke atas, matanya ini menghadap ke bawah juga. Bagi orang-orang punya gerak tenang, orang bisa langsung interaksi dengan Prabu Siliwangi itu. Karena beliau bermimpi didatangi oleh Prabu Siliwangi, seorang pelukis, dilukiskan. Nah ini, didampingi oleh seekor harimau. Harimau putih, kata orang Jawa, orang Cirebon di sini, mau bodas, katanya orang Sunda nama. Di sini boleh difoto, ini bagus. Fotonya Iya boleh. Tetap mengandung korin, Pak, penunggu juga. Itu. Kalau ini kain-kainnya baru, Bapak Ibu ya. Ini kain-kainnya yang diberikan dari orang Tiongkok pada orang Cina. Beliau merupakan ini peninggalan dari leluhur beliau, tapi kok kotor kainnya di kain seperti ini, Pak Ibu. Dulu mah nggak dikainin, hanya dikelabuin, cuma tetap kotor. Sekarang dikainin seperti ini, Bapak Ibu, yang ditandu kurang lebih oleh 8. Dari Museum Pusaka kita melanjutkan ke bangunan utama, yaitu Istana Sultan, teman-teman. Di sini tadi banyak bangunan-bangunan seperti pendopo, joglo yang bermacam-macam fungsinya. Yang dikenal namanya Maulid Nabi, dikenal tradisi dengan sebutan panjang jimat. Panjang jimat itu bukan berarti jimatnya dikeluarkan, tidak. Panjang itu sepanjang masa, jimat itu yang berarti sicikan kudu di rumah, yaitu 2 kalimat syahadat. Ada keturunan raja, ada keturunan Sunan Gunung Jati di sini, yang wanita namanya ini, yang dimana wanita tersebut tidak pernah menikah, cuma di luarnya saja. Ini teman-teman adalah bangunan utama dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Tapi kita tidak bisa masuk sampai ke dalam karena salah satunya adalah demi menjaga kelestarian dari benda-benda bersejarah. Jadi keinginan hati nurani di situ yang baik banget. Tapi waktu Presiden Joko Widodo sebelum menjabat di sini, makanya dia diarahkan ke pangerannya, tidak didoakan. Alhamdulillah bukan karena pangeran sendiri tidak, tapi karena doanya diberikan air, diberikan minyak, makanya digunakan usaha Islam sebetulnya secara agama Islam. Salah satu yang membuat saya bersyukur adalah kami diizinkan untuk bersilaturahmi dengan kerabat Keraton Kasepuhan yang bertanggung jawab mengurus Kasepuhan Cirebon ini, teman-teman, yaitu Pangeran Elang Heri. Nah, saya di kediamannya saat ini. Oke, sampai di sini dulu teman-teman video kali ini, karena ini agak privasi, jadi sampai jumpa.